Haleluya, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun Jumat Agung adalah hari kematian, tetapi merupakan sebuah kebahagiaan. Kematian yang mendatangkan keselamatan buat setiap kita sekalian. Saudara, sesuatu yang luar biasa ketika Yesus mati di atas salib. Ketika kematian itu menjadikan sesuatu yang sangat spektakuler. Matius 27 ayat 51-53 mencatat kebenaran, dan dengarlah. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah. Kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Haleluya, saudara. Sesuatu spektakuler terjadi ketika Yesus mati. Tidak pernah ada manusia yang mati. Terjadi peristiwa-peristiwa yang heboh sedemikian rupa. Peristiwa-peristiwa yang dahsyat, kuburan terbuka, bukit-bukit terbelah, gempa bumi. Oh, haleluya, hanya pribadi Yesus Kristus. Tetapi satu hal yang paling menarik di zaman Yesus mati, karena orang tidak bisa langsung direct kepada Tuhan. Orang harus melalui imam besar yang setahun sekali mohon pengampunan, setahun sekali membawa domba sebagai lambang dari penghapusan dosa. Pada waktu Yesus mati, tabir bait suci terbelah, sehingga orang bisa melihat ruang maha kudus. Berarti orang bisa langsung menghadap Tuhan. Orang bisa bertatap muka secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus, pribadi dengan pribadi Allah Bapa, pribadi Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah pribadi yang berevolusi, mengeksplorasi secara fisik untuk tujuan penyelamatan kita manusia. Seluruh energi Kristus keluar dalam hidupnya untuk menyembuhkan, membangkitkan orang mati. Bahkan pada waktu kematian dia menggerakkan alam kematian. Gelap gulita terjadi dalam Markus pasal 15:33. Ketika kematiannya, energinya keluar, gempa bumi dahsyat, kuburan-kuburan terbuka. Dan saudara, tidak pernah ada orang punya aura seperti ini. Kematiannya dan menggemparkan banyak orang. Untuk itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang perlu kita ingat, sudah tahu tirai bait Allah itu bukan seperti kordeng biasa. Tirai bait Allah itu tebalnya selebar tangan orang dewasa. Tebal sekali itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Terdiri dari 72 jalinan yang dipilih. Setiap pilihan terdiri dari 74 benang. Tabir itu panjangnya 180 cm dan lebarnya 90 cm. Dibutuhkan 300 imam. Sehingga saudaraku yang kekasih, tidak mungkin itu bisa sobek. Kurang tebalnya segini. Dan kalau untuk menyobek tirai itu dibutuhkan, saudaraku, sebuah pisau yang tajam. Dan itu akan sangat berat. Tapi secara automatically ketika Yesus mati, maka tirai itu terbelah. Tirai itulah yang membatasi manusia dengan Allah. Oleh sebab itu kehadiran Yesus Kristus, satu pribadi yang prototype, pribadi yang memberi contoh kalau Allah itu karakternya begini loh. Oleh sebab itu saudara bisa baca Yesus Kristus di buku manapun, di kitab apapun, yang namanya pribadi Yesus itu prototipenya Allah, gambar bergeraknya Allah. Dia tidak mungkin berdosa dan tidak mungkin bernoda. Saudara boleh berkata Yesus Nabi, saudara boleh berkata Yesus Rasul, oke. Tapi Nabi mana yang tidak berdosa? Ada banyak Nabi tukang bunuh, tukang hidup dalam perzinahan. Contoh Alkitab begitu banyak. Musa juga jatuh dalam dosa perzinahan, Abraham jatuh dalam dosa perzinahan juga. Salomo tukang kawin sampai 1000. Siapa Nabi yang tidak berdosa?
Semua berdosa. Saudara berkata nabi, tapi nabi yang spesial ini adalah pribadi Yesus yang tidak berdosa. Maka saudaraku yang kekasih, dia layak disebut sebagai Tuhan karena latar belakang kehidupannya mengiringi. Tidak pernah ada satu kali pun Yesus berzina, tidak ada sekali pun Yesus membunuh, tidak ada sekali pun Yesus berkata najis. Kata-katanya meneduhkan banyak orang. Kalau saudara menjadi pengikut seseorang yang hidupnya najis dan kotor, berhentilah. Ikut pribadi yang satu ini, saudara tidak salah. Dan hari ini mati untuk saudara, menyelamatkan saudara. Apa sih susahnya hanya untuk percaya saja? Dia bukan Tuhan, dia manusia. Yes, boleh, dia memang manusia. Tapi manusia mana yang tidak berdosa? Manusia mana yang tidak mati? Semua manusia mati, Yesus mati. Tapi kematian Yesus hari ini membuktikan sesuatu yang berbeda. Biasanya Jumat itu kalau orang Jawa itu Jumat keramat, setan-setan keluar. Jumat Kliwon, kuntilanak keluar, Lele Gombel keluar, setan ini keluar, setan itu keluar. Jumat Kliwon. Tapi Jumat Kliwon versus Jumat Agung beda jauh. Jumat Agung di mana Yesus mati. Jumatnya yang biasa setan keluar, maka setan itu berhenti kicet, tertutup. Karena Jumatnya menjadi agung di mana Kristus mati. Jumat itu memang iblis merasa dia menang, bisa membunuh anak manusia. Tetapi Jumat itulah membuktikan Yesus taat dan kemudian bisa membuka jalan manusia menjadi makhluk adikodrati, manusia yang insani jadi ilahi, manusia yang natural menjadi supranatural. Sehingga Paulus bisa berkata, hei kamu manusia Allah. Oleh sebab itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, sekali lagi, Kristus membuat kita menjadi makhluk rohani yang punya pengalaman jasmani. Kita akan kembali ke rohani lagi karena Yesus adalah pribadi yang sudah membuat kita menjadi makhluk rohani, ditebus dengan darahnya. Kita punya pengalaman jasmani di dunia ini, kalau kita mati kita masuk surga. Karena kita makhluk rohani yang punya pengalaman jasmani. Kalau kita makhluk jasmani yang punya pengalaman rohani, kita makhluk jasmani saja, kita tidak punya pengalaman penebusan, tidak punya pengalaman lahir baru, kita tidak punya pengalaman dosa kita dihapus. Kita makhluk jasmani. Kita berusaha berbuat baik supaya kita bisa diampuni. Kita berusaha berbuat amal supaya dosa kita dikurangi. Yesus tidak butuh seperti itu. Dosamu sudah diampuni, nak. Berbuatlah sebaik-baiknya. Tunjukkan kamu sudah diampuni, kamu bisa mengampuni orang lain. Kamu sudah disucikan, hiduplah dalam kekudusan. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin ingatkan kembali kematian yang spektakuler ini tidak pernah didapati oleh siapapun. Katakan kepada saya, siapakah nabi, rasul, orang suci manapun yang kematiannya seperti Yesus? Tidak ada, saudara. Oleh sebab itu melalui renungan ini saya ingin ingatkan kembali, kematian Kristus membuka jalan kita menjadi makhluk roh yang natural menjadi supranatural seperti Allah. Sehingga Allah bisa berkata, kamu kawan sekerja Allah. Kamu bukan lagi sahabat, bukan lagi hamba, tetapi kamu sahabat. Kita menjadi anak-anak Allah, Raja segala raja. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Haleluya, haleluya. Amin, amin.